namanya manusiawi itu tidak berarti seluruhnya itu baik kan? Karena yang namanya manusia itu punya dua potensi kan tadi itu. Iya. Ya, ada potensi baik, ada potensi jahat. Yang jahat itu kan juga manusiawi. Ya, tapi yang jahat itu tidak bisa ditolerirkan. Iya betul, hanya dalam kenyataan ya Pak. Kalau ada orang itu berbuat baik gitu, rasanya ingin dipuji Pak. Ya memang betul, dan memang juga Allah mengajarkan Hidup di dalam sebuah nilai-nilai yang kadang-kadang ya jelas bertentangan dengan agama. Umpamanya maaf ini di antara dunia pendidikan saja, anak-anak nyontek Pak ya. ya Itu kan tidak baik betul. gitu ya. Tapi dianggap ya itu biasa, wajar Iya. gitu. Bagaimana ini amalan-amalan yang tidak soleh yang dianggap wajar gitu Pak. Iya. Ya, tadi itu kembali kepada Berbohong wajar. Betul. Tadi itu kembali kepada ukuran kan, ukuran yang kita pakai tadi itu. Standar. Standar saleh itu ukurannya apa? Ya. Tadi itu ukurannya adalah apakah itu diridai Allah atau tidak kan? Nah, jadi berarti kita harus mengacu kepada petunjuk daripada agama. Ya. Jadi tidak bebas pengertian ya. Iya. Oh, sehingga orang yang menemukan minyak Pak ya di hutan-hutan atau di laut itu sudah beramal soleh. Betul, betul sekali. Luar biasa ya. ya. Luar biasa. Insya Allah. Orang yang menemukan satu temuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Itu amalnya besar sekali. Ini di lingkungan kita saja Pak di sini, ini teman-teman yang berbakti kameramen maupun yang floor director, production director yang ada di belakang. Betul. Itu semuanya sudah amal soleh ya Pak. Jadi semua mata rantai. Semua kru itu ya. Semua mata rantai yang menjadikan suara kita ini dengar oleh umat. Semuanya itu mendapat bahagian dari amal saleh. Amin. Ada pertanyaan berikutnya Pak. Beramal ini tentunya ada gangguannya Pak. Betul sekali. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak ini gangguannya kira-kira apa yang paling berat? Iya. Jadi virus amal ini. Bapak pakai kata virus ya Pak ya, virus amal ya. Ya, apa itu Pak kira-kira virus amal yang ya? Paling yang paling mengurangi nilai amal itu apa yang disebutkan di dalam istilah agama riya. Riya artinya sombong ya Pak ya? Melakukan sesuatu perbuatan sekedar pamer saja. Mau mendapat nama besar, mau mendapat pujian. Mungkin di balik itu ada maksud-maksud tidak baik ya. Jadi mempertopeng amal itu sangat buruk dalam pandangan agama. Ada yang mohon maaf, umpamanya dia berderma, tetapi perlu diketahui oleh semua orang, tetapi yang bisa mengukur dirinya sendiri ya. Mungkin diketahui orang boleh-boleh saja Pak ya, tetapi bahwasanya dia ingin pamer itu yang. Tapi kan itu manusiawi Pak, bagaimana? Enggak apa sulit itu kayak. Ya, memang yang namanya manusiawi itu tidak berarti seluruhnya itu baik kan? Karena yang namanya manusia itu punya dua potensi kan tadi itu. Ya, ada potensi baik, ada potensi jahat. Yang jahat itu kan juga manusiawi. Tapi yang jahat itu tidak bisa ditolerirkan. Iya betul, hanya dalam kenyataan ya Pak. Kalau ada orang itu berbuat baik gitu, rasanya ingin dipuji Pak. Ya memang betul, dan memang juga Allah mengajarkan Nabi juga mengajarkan orang yang berbuat baik itu pantas diberikan pujian. Pantas ya pantas. Tapi jangan sampai orang yang dipuji itu lupa diri kan. Iya, ini bedanya Pak ya. Nah, orang muslim yang dipuji itu dia tidak akan merasa bangga, tapi dia bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan hidayat kepada dia sehingga bisa berbuat sesuatu yang orang lain memujinya. Ya, jadi dikembalikan juga kepada Allah. Subhanallah. Iya, subhanallah. Subhanallah. Iya. Ini Pak virus ini tadi ya Pak ya, riya itu. Kadang-kadang munculnya itu tiba-tiba saja. Betul. Gitu. Sehingga kalau umpamanya pujian itu dinyatakan kurang cukup pada dirinya,
lain kali dia dimintai untuk bekerja lebih keras lagi, tidak tergairah, Betul. tidak ingin gitu. Ya. Bagaimana pembinaan Jadi itu? sikap yang seperti itulah membuktikan kalau ada orang pada awalnya dia dipuji, ya, berbuat baik, tapi setelah tidak dipuji, kurang perbuatannya atau sama sekali tidak lagi berbuat yang itu. Betul, iya Pak. Nah, itu membuktikan bahwa betul-betul dia itu maksudnya cuma pamer, kan begitu. Iya. Tapi seandainya maksudnya memang ikhlas kepada Allah, pujian itu adalah sekedar datangnya dari orang lain dan tidak mempengaruhi kemurnian jiwanya untuk beramal, nah, maka itulah yang betul-betul disebutkan orang ikhlas. Ini Pak, kata amal soleh ya Pak ya, dan keikhlasan. Lalu kalau bisa kita terlepas dari menuntut dipuji dari betul. lingkungannya Pak ya. Ada lagi satu hal yang di dalam amal soleh ini saya ingin mengetahui hikmahnya Pak. Kalau orang beramal soleh itu, kira-kira sikap-sikap apa saja yang akan tumbuh pada dirinya? Apakah orangnya menjadi lebih sehat, ataukah orangnya itu jauh lebih sabar, atau bagaimana Pak? Betul sekali. Karena amal saleh itu mempunyai dampak yang positif untuk pembinaan akhlak. Jadi menjadi pupuk dalam menumbuhkan akhlak-akhlak yang baik di dalam diri manusia. Nah, seperti tadi itu beramal secara ikhlas. Ya, itu kan dengan sendirinya akan mempengaruhi jiwanya menjadi satu jiwa, satu batin yang sehat. Yeah. Ya. Karena orang yang batinnya tidak ikhlas, itu sebenarnya hampa, batinnya itu hampa. Jadi keikhlasan merupakan sebuah syarat ya Pak. Betul. Ya? Nah, ada hal lagi yang amat menggelitik Pak ya. Kata amal itu sering sekali dihubungkan dengan materi, dengan uang yang dilimpahkan gitu. Yeah. Bukan hanya dalam pekerjaan saja, tetapi sedangkan di masyarakat ini kan kita berbagai ragam Pak. Ada orang yang memiliki harta cukup, ada yang kurang. Apakah ada bentuk-bentuk amal untuk orang miskin? Apakah orang miskin juga bisa beramal? Betul sekali. Ya, jadi, untuk orang yang berpengetahuan, untuk orang kaya, untuk pejabat, gitu. Bagaimana Pak? Jadi betul sekali. Jadi amal ini kan meliputi seluruh aktivitas dalam kehidupan kita. Sedang aktivitas manusia ini beragam sekali. Yeah. Al-Quran mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Aktivitas kehidupan kalian itu beragam. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Memang demikian ya Pak ya. Nah, jadi ada orang sumber aktivitasnya itu dari pemikiran. Ada orang sumber aktivitasnya itu sudah beramal itu, Pak ya, memberikan gagasan gitu ya. Nah, jadi misalnya seorang guru mengajar itu kan beramal. Mudah-mudahan guru yang beragama Islam ini waktu mau mengajar mau mengucap Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Pantas sekali. Itu kode etik ya Pak ya. Sehingga dengan demikian diarahkan oleh niat mengabdi kepada Allah. Nah, itu yang berilmu ya Pak. Lalu kelompok lain Pak? Nah, kelompok lain ada yang diberikan oleh Allah kekuatan jasmani. Nah, dengan modal kekuatan jasmani itu kan dia bisa beramal, kerja. Iya. Kerja yang dia pilih untuk mendapatkan penghasilan yang halal, menghidupi keluarganya, memberikan kebaktiannya kepada masyarakat di lingkungannya. Membetulkan jalannya Pak ya. Betul. Ya. Bahkan ada gambaran dalam salah satu hadis itu mengatakan amal yang menjadi saksi daripada keimanan itu sekitar 70. Ya. Sabda Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Lalu dikatakan di situ a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Jadi amal-amal yang menjadi saksi untuk keimanan kita itu yang merupakan cabang yang paling atas, artinya puncak daripada amal itu adalah kemantapan pengertian kita mengenai keesaan Allah. Dan amal yang paling minim
menurut hadis ini imatatul adza 'anit thariq. Artinya menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dalam lalu lintas manusia. Oh ya Pak, saya ingat itu ceritanya. Betul. Memindahkan satu duri atau pecahan kaca di jalan raya yang bisa membahayakan orang yang berlalu lintas. Betul. Jadi tertib lalu lintas itu adalah bahagian daripada amal saleh. Luar biasa sekali. Ya. Ini hanya masalahnya pengertian Betul, kita ya Pak ya. betul. Masya Allah, Masya Allah. Kalau orang itu berpacu dalam amal ya betul. Pak ya. Berpacu dalam beramal. Ya, jadi tidak hanya berpacu dalam melodi kan, berpacu melodi, dalam amal. Ya melodi juga melodi yang menyebut nama Allah betul, ya. Betul. Luar biasa. Ya. Lalu kalau fakir miskin itu apakah dia kadang-kadang Pak ya di kereta atau di jalan saya sering dia mengatakan kalau kita memberikan uang gitu dia mengatakan mudah-mudahan nanti sampai di tempat dengan selamat. Saya kadang-kadang tersentuh itu betul. Pak. Apakah doa dia jadi juga doanya itu sudah satu amal kan? Luar biasa. Doanya itu sudah. Bahkan Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Berhadapan dengan orang lain dengan muka manis itu sudah satu amal. Senyum. Yang senilai dengan sedekah. Iya luar biasa. Jadi banyak sekali kesempatan beramal. Yang kita hanya perlu meletakkan niat. Betul. Dan berjihad, bersungguh-sungguh ya Pak ya, dalam hal ini. Nah kalau tadi Bapak mengatakan orang yang berilmu, lalu pengemis, orang yang bertenaga, bagaimana dengan orang yang berniaga Pak? Perdagangan. Perdagangan ya. Gitu. Ya. Rasulullah ada satu ucapannya mengenai perdagangan itu. Beliau mengatakan, at-tajirus saduq ma'an nabiyyina wasyuhada'i wassalihin. Ya. Pedagang yang melakukan perdagangannya itu atas dasar kebenaran, ya, dengan niat yang ikhlas, ya, untuk menolong manusia lewat usaha perdagangannya itu akan ditempatkan bersama-sama dengan Nabi di hari akhirat. Alhamdulillah, demikian juga mungkin yang mempunyai wewenang-wewenang ya Betul, Pak ya, pejabat-pejabat lebih-lebih lagi ya Pak ya. Baiklah Pak Kiai, ini luar biasa perbincangan tentang amal soleh menjadi merambah luas ya Pak ya, dan dalam sudah tidak sempit lagi. Insya Allah kita semuanya bersemangat untuk melakukan amal soleh. Para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang terpilih, amal yang menjadi saksi keimanan kita ya Pak ya. Betul. Kita semuanya akan meletakkan cabang-cabang amal ini dari mulai meyakinkan dan meyakini kehadiran Allah sampai hanya memindahkan sesuatu yang menghalangi perjalanan kita. Kita letakkan 70 cabang amal ini di dalam semua kiprah kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Hikmah Fajar pun menjadi suatu amal yang luar biasa Pak ya. Terima kasih Pak. Dan demikianlah Hikmah Fajar pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.